Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pencerah hati, alhamdulillah kita kembali bertemu, hadir di ruang jiwa dan pencerahan kehidupan. Tema hari ini menyentuh akar kehidupan seorang muslim, ialah iman, akhlak, dan amal soleh. Bersama kita, guru mulia yang selalu menuduhkan hati, Ustadz Dr. Haji Didin Khairuddin. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Mas Haji Prapto, senang bisa kembali berbagi untuk saling menguatkan dalam iman dan ketakwaan. Baik, mari kita mulai dengan iman. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan iman dalam konteks Islam dan bagaimana fungsinya dalam kehidupan sehari-hari, Ustaz? Terima kasih. Al-iman tasdikun bil qalbi wa iqrarun bil lisani wa af'alun bil arkan. Iman adalah keyakinan di dalam hati yang diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan amal perbuatan. Rasulullah yang mulia bersabda, iman itu ada 70 cabang lebih. 70 cabang lebih. Yang paling tinggi adalah kalimatut tauhid, la ilaha illallah. Karena itu puncak keimanan. Dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Apa itu paku, duri, atau batu. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Artinya iman bukan hanya urusan hati, tapi harus tampak dalam sikap dan perilaku. Begitu Mas Haji. Baik. Kemudian bagaimana posisi akhlak dalam bangunan iman itu, Ustaz? Alhamdulillah, akhlak bagian terpenting juga di dalam al-Islam. Akhlak adalah buah daripada iman. Kalau iman benar, maka insya Allah akhlaknya mulia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Innama buistu liutamima makarimal akhlak. Banyak orang yang rajin ibadah, tapi akhlaknya kasar, lisannya menyakitkan, berarti ada yang perlu diperbaiki dari imannya. Karena apa? Tidaklah mungkin seseorang itu dinilai memiliki iman yang sempurna kalau akhlak kepada sesamanya, kepada manusianya itu tidak memberikan kenyamanan dan ketenangan. Akhlak itu seperti cermin jiwa. Dan cermin itu harus bersih, agar boleh iman bisa memantul dengan indah. Cahaya iman itu bisa memantul dengan, kenapa? Karena memantul kepada cermin tersebut. Begitu Mas Haji. Baik. Jadi setelah iman dan akhlak, bagaimana peran amal soleh dalam kehidupan seorang muslim, Ustaz? Iman, akhlak, lalu kemudian amal soleh. Amal soleh adalah bukti daripada iman itu sendiri dan akhlak itu sendiri. Jadi amal soleh itu adalah kebaikan-kebaikan atau amaliyah-amaliyah yang didasari oleh iman dan akhlak mulia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Al-Baqarah ayat ke-25. Sehingga amal soleh itu mencakup semua perbuatan baik. Semua perbuatan baik adalah amal soleh. Sholatnya, sedekahnya, tolong menolongnya, bahkan tersenyum, bisa menjadi amal soleh. Tetapi amal soleh itu juga harus sesuai dengan syariat. Kalau tidak, bisa sia-sia, tidak bermakna. Begitu Mas Haji. Baik. Bagaimana Ustadz mengaitkan tiga hal ini?
iman, akhlak, dan amal soleh sebagai satu kesatuan dalam hidup. Kita ibaratkan ini adalah pohon. Ya. Bisa kita ibaratkan seperti pohon. Dasarnya, pondasinya adalah, akarnya adalah iman. Ya. Karena satu pohon kalau tanpa akar akan mati dia. Ya. Tidak akan tumbuh berkembang. Kenapa? Mudah tumbang. Ya. Kenapa? Karena akar itu adalah menguatkan berdiri dan memberi kehidupan. Ya. Ya. Yang kedua, batang dan cabangnya, batang yang ke atas dan cabang-cabangnya ke kiri ke kanan, itu adalah akhlak. Sehingga dia bisa bergaul dengan seluruh manusia yang ada di lingkungannya. Dan buah, hasil daripada pohon itu adalah amal soleh. Ya. Adalah amal soleh. Tanpa akar pohon itu akan tumbang, tanpa batang buah tak akan tumbuh. Ya. Dan begitu juga pentingnya ketiganya untuk saling menguatkan, Ya. gitu, saling menopang. Dalam kehidupan kita harus memelihara iman, harus mengasah akhlak, melatih akhlak, dan tentu puncaknya adalah memperbanyak amal. Baik. Satu perumpamaan yang masuk akal untuk mudah kita cerna, Ustaz. Sangat menyentuh dan membuka mata hati kita. Apa pesan Ustadz yang kepada sahabat-sahabat semuanya, sahabat pencerah hati, agar terus menjaga 3 pilar itu? Para pemirsa yang budiman, ada pesan-pesan istimewa, paling tidak ada 3 hal. Yang pertama, jaga iman dengan ilmu dan zikir. Ya. Karena iman itu akan senantiasa kuat kalau diiringi dengan ilmu. Ya. Dan zikir bagian daripada pemeliharaan daripada iman itu sendiri. Rawat akhlak dengan sabar dan kasih sayang. Akhlak itu akan muncul, terpelihara dengan baik kalau ada didampingi, diiringi, disertai dengan kesabaran, disertai dengan kasih sayang. Gak mungkin kalau seorang orang tua membentak-bentak anaknya untuk berakhlak, tapi dengan cara yang tidak berakhlak. Maka ajari anak kita untuk berakhlak dengan bagaimana akhlak yang terbaik. Ya. Dan yang berikutnya adalah tekuni secara tekun dan terus menerus amal soleh dengan ikhlas, tanpa pamrih dari manusia, hanya karena Allah Ta'ala, dan istiqomah. Artinya apapun yang terjadi, akhlak itu harus dikuatkan. Kenapa? Ya. Karena Rasulullah hadir itu untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Untuk akhlak yang mulia. Seorang pintar itu tidak akan punya makna apapun kalau akhlaknya tidak ada. Seorang kaya tidak akan pernah dihargai orang kalau akhlaknya menyakitkan. Untuk itu jangan pernah merasa cukup dalam berbuat baik, karena hidup kita hanya bermakna bila ada iman, ada akhlak, dan ada amal soleh. Baik. Terima kasih Ustadz atas ilmu yang sangat mencerahkan. Sahabat semua, mari kita kuatkan iman, hiasi diri dengan akhlak mulia, dan perbanyak amal soleh. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk channel Duet Pencerah Hati ini. Sampai ketemu pada episode yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.